Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Islam Medina wa bi Muhammad Nabi Rasulullah Rabbi Sadri Sadri wa Yasiri Amri wa Datan Lisani Yafqahu Qawli. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ain sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah metalurgi. Di sini saya Muhammad Rakil akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya buat, yaitu tentang proses ekstraksi biji seng. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mungkin saya langsung saja mempresentasikan apa yang sudah saya buat. Yang pertama tentang Ganesha. Ganesha seng terjadi melalui proses yang meliputi yang pertama pembentukan magma. Pembentukan magma di sini seng terbentuk dalam cekungan magma yang mengandung sulfur dan oksida perhara seperti erupsi gunung berapi atau endapan magma dalam taban yang beredar. Kedua, pengendapan magma. Pengendapan magma di sini magma yang mengandung seng mengendap di bawah permukaan bumi seperti di daerah pancur. Kedua, pengembangan mineral seng. Seng mengembang di endapan mineral yang terjadi di berbagai lingkungan seperti endapan porfir dan endapan hidrotermal dan endapan sedimen. Beberapa contoh endapan seng yang meliputi. Yang pertama soal endapan hidrotermal. Seng yang mengandung endapan hidrotermal seperti deposito di daerah pancuran terjadi di bawah permukaan kerak bumi. Terus kedua, endapan sedimen. Seng juga yang terdapat seperti endapan sedimen seperti contoh deposit yang terjadi di dasar lautan atau di daerah pengendapan sedimen. Terus yang ketiga, seng juga dapat ditemukan di biji seng. Itu adalah batuan mineral yang mengandung seng dan dapat diekstraksi melalui penambangan dan di pemurnian untuk mendapatkan unsur seng yang berharga. Endapan biji seng terbentuk melalui berbagai proses geologi yang biasanya dikaitkan dengan jenis batuan tertentu dan pengaturan teknologi peristiwa mineralisasi. Secara umum, endapan tersebut diklasifikasikan menjadi dua tipe utama. Pertama, endapan sedimen ekstratif dan endapan lembah Mississippi. Endapan sedimen ekstratif. Endapan sedimen ini merupakan jenis endapan biji seng yang secara paling umum menyumbang porsi signifikan terhadap produksi seng global. Mereka terbentuk di cekungan sedimen melalui ekstraksi air laut dengan cairan hidrotermal yang kaya akan seng dan logam lainnya. Terus yang kedua, endapan tipe lembah Mississippi. Endapan adalah jenis endapan biji seng penting lainnya yang biasanya ditemukan pada batuan karbonat seperti pada batu kapur dan dolomit. Terus pada materi penambangan, biji seng diperoleh oleh banyak teknik penambangan. Tapi secara umum memiliki dua jenis penambangan, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Penambangan seng adalah proses di mana bentuk mineral dari logam seng diekstraksi dari bumi melalui penambangan. Tambang seng adalah tambang yang menghasilkan mineral seng dalam bentuk biji sebagai produk utamanya. Produk sampingnya itu pada umumnya biji seng meliputi mineral timah dan perak. Tambang lain mungkin menghasilkan mineral seng sebagai produk samping dari produksi biji yang mengandung mineral atau logam yang lebih berharga seperti emas, perak, dan tembaga. Terus pada deposit cadangan yang ada di dunia, Australia menjadi salah satu negara dengan penyumbang biji seng terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia dengan jumlah deposit seng yang sebanyak 2,3 juta ton, dia hampir sama dengan jumlah deposit di posisi ke-10 negara dengan penyumbang deposit negara dengan penyumbang deposit biji seng terbesar, yaitu yang ke-10 itu Swiss. Masuk ke materi pengolahan. Pengolahan umumnya dilakukan dengan kombinasi antara grafit
contraction dengan differential flotation untuk mengupgrade biji sebelum diflotasi melakukan thick float method. Pada materi ekstraksi, pada ekstraksi biji seng, jenis mineral yang paling umum diproses oleh jenis seng sulfat yaitu berupa saprolite. Komersialisasi seng ore dilakukan dengan cara menjadikan sebagian konsentrat untuk kemudian diproses lebih lanjut dan smelter refining plant dengan proses ekstrusisasi. Cara yang paling efektif dan efisien untuk mendapatkan konsentrat seng dari seng ore setidaknya memiliki dua cara, yakni yang pertama pengecilan ukuran seng ore dengan harapan terbebasnya mineral seng dengan pengotor lainnya dan dapat dipisahkan kemudian. Jadi kita melakukan pengecilan ukuran seng ore, nanti dalam masuk pada tahapan selanjutnya baru dimasukkan untuk melakukan pemisahan mineral-mineral pengotor yang terdapat di biji seng tersebut. Masuk pada proses kedua, pemisahan secara selektif pososmimetik dengan menggunakan proses front flation untuk memisahkan logam konsentrat. Sulfur dioksida digunakan untuk memproduksi asam sulfat yang diperlukan untuk proses pemindihan. Jika endapan seng perkarbonat, seng silika atau seng spinel seperti deposit skandinavia digunakan untuk produksi seng, pemanggang dapat dihilangkan. Untuk memproses lebih lanjut, dua metode dasar digunakan, yaitu pirometalurgi atau pengekstraksian listrik. Pirometalurgi memproduksi seng oksida dengan karbonat atau karbonat monoksida pada derajat 950 derajat Celcius ke dalam logam, yang disuling sebagai uap seng untuk menghasilkan dari logam lain yang tidak mudah menguap pada suhu tersebut. Uap seng kemudian dikumpulkan dalam kondenser bersamaan di bawah ini dalam memproses seng ore menjadi konsentrat setelah dilakukan ore dressing dengan mesin Zhao crusher dan juga mesin ball mill. Selanjutnya dalam memprosesnya secara formulation. Selama proses formulation berlangsung akan dilakukan pemisahan beberapa mineral ikutan lainnya seperti tembaga dan timbal. Selama proses berlangsung, pertama-tama kami diamkan mineral tembaga, setelah itu mineral timbal dan kemudian mineral seng. Tadi yang saya jelaskan ketika sudah melakukan pengecilan biji ore dan dia masuk sampai pada proses ini baru dilakukan pemisahan mineral pengikut yang terdapat di biji seng tersebut. Setelah lakukan proses flotasi di atas, kita bisa mendapatkan konsentrat seng yang siap dijual secara komersial atau memprosesnya lebih lanjut dengan meleburnya dalam memurnikannya dengan macam-macam proses yang telah disebutkan di depan. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.